Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dan reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Jadi, ketika ada suatu wadah yang berisi larutan zat elektron CuSO4, di mana zat elektrolit dan ion akan membentuk ion Cu2+ dan SO4 2-. Jika ada logam Zn yang kita celupkan dan kita tunggu beberapa menit, ion Cu2+ akan membentuk padatan Cu atau mengalami reduksi, dan logam Zn akan membentuk Zn2+ atau mengalami oksidasi. Nah, saat Zn membebaskan atau melepaskan dua elektron tersebut akan digunakan untuk mereduksi Cu2+ untuk membentuk padatan Cu. Terjadinya transfer elektron yang spontan dari Zn ke Cu akan menyebabkan terjadinya aliran elektron. Dari aliran elektron inilah menjadi konsep dasar dalam aliran listrik, yang apabila disambungkan ke lampu, lampu dapat menyala. Nah, hal inilah yang disebut sel volta. Yang kedua, ada beda potensial. Sebelumnya kan ada reaksi transfer elektron antara logam Zn dan Cu2+. Nah, berdasarkan data, potensial reduksi dari Zn2+ yang berada di anoda bernilai min 0,76 dan potensial reduksi Cu2+ yang berada di katoda bernilai 0,34 volt. Ini artinya keduanya akan memiliki beda potensial. Nah, beda potensial tersebut dapat dihitung dengan potensial sel. Jika dibuat persamaannya, potensial sel sama dengan potensial reduksi di katoda dikurang potensial reduksi di anoda. Jadi, potensial selnya adalah 0,34 volt dikurang min 0,76 volt sama dengan 1,11 volt. Ini merupakan potensial sel antara keduanya. Selanjutnya ada potensial reduksi standar. Ini adalah potensial sel yang diukur dalam kondisi standar yaitu 25 derajat Celcius. Potensial reduksi standar didefinisikan relatif terhadap elektroda yang telah disepakati memiliki potensial 0,00 volt. Namun, karena potensial ini dapat dirujuk sebagai potensial redoks, maka istilah potensial reduksi dan potensial oksidasi lebih disarankan. Berikut datanya. Selanjutnya deret volta. Ini adalah urutan logam-logam yang ditambah hidrogen berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Semakin ke kanan, sifat oksidator akan semakin kuat, dan semakin ke kiri, sifat reduktor akan semakin kuat. Volta dalam kehidupan. Pertama, baterai kering. Dalam baterai kering terdapat beberapa struktur, yaitu batang grafit atau karbon sebagai katoda, tutup baja sebagai penghubung katoda, tabung kertas atau laminasi atau insulator, pasta campuran MnO2, NH4Cl, serbuk karbon, dan H2O. Gel pemisah elektrolit dari lapisan kanji, bungkus kaleng seng sebagai anoda, dasar kertas laminasi sebagai insulator, dan logam Zn sebagai anoda. Baterai kering sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu baterai biasa, baterai alkalin, dan baterai nikel kadmium. Yang kedua ada aki. Reaksi total yang terjadi di aki adalah Pb plus PbO2 plus 4H plus 2SO4 2- menjadi 2PbSO4 plus 2H2O. Saat aki menghasilkan listrik, dibutuhkan ion H+ dan ion SO4 2- yang aktif bereaksi. Akibatnya, jumlah ion H+ dan ion SO4 2- pada larutan semakin berkurang, dan larutan elektrolit menjadi encer, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin lemah dan potensial aki juga semakin melemah. Karena reaksi elektrokimia pada aki merupakan reaksi keseimbangan, maka dengan memberikan arus listrik dari luar atau dilakukan pengecasan, keadaan dua elektroda dapat kembali seperti semula. Demikian pula ion akan terbentuk lagi sehingga konsentrasi larutan elektrolit naik kembali seperti semula dan aki akan dapat digunakan kembali.